Pemirsa, sebuah video unik menjadi viral setelah menunjukkan rekaman seorang jambret nekat membawa kabur mobil polisi. Mulanya si jambret sudah tertangkap dan dimasukkan ke mobil polisi. Namun karena satu dan lain hal, polisi membereskan sesuatu di luar dan meninggalkan kunci kontak mobil. Merasa ada kesempatan, pelaku kejahatan itu nekat kabur dengan membawa mobil patroli polisi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Jangan dulu, gua mau ngeluarin. Gua udah tarik keluar. Yang pakai rompi polisi ditahan gua. Udah, datang tuh yang pakai mobil. Mana itu dia tuh orang itu? Tadi juga kebingungan loh. Ya orang tua. Pihak Polsek Metro Setiabudi membenarkan jika jambret itu membawa kabur mobil patroli polisi. Dan pelaku yang hingga kini masih diburu itu ketika membawa kabur mobil polisi meninggalkan sepeda roda 2-nya di tempat kejadian. Sementara mobil patroli polisi yang dibawa pelaku sudah ditemukan di kawasan Kemayoran, Jakarta. Nyum, motor yum. Jambret nih. Barat. Tuh jambret, sotoy juga sih. Bukannya beruntung, terima kasih mantu polisi diamanin, gak digebukin warga. Malah mobilnya dicolong. Nah, harusnya tuh abis bawa kabur, pulangin dulu, anterin mobilnya. Pak polisi, mobilnya nih makasih ya. Lalu kabur, gitu ya? Salah juga. Ya. Sebagai aparat harus sigap dia. Satu harus sigap, satu yang bersalah juga harus menyerahkan diri lah kalau bisa. Iya, mengakui kesalahannya. Ntar kalau nggak mengakui kesalahan, ntar kejadian begitu lagi malah kena apes nanti. Ya, gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Gila copet. Syukur-syukur udah nggak nyopet lagi, ada jeraknya juga. Sementara itu, pihak Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus atau Jampitsus Kejagung mendatangi rumah salah satu tersangka kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015 sampai 2022, nama Harvey Mois yang juga istri artis Sandra Dewi. Jampitsus Kejagung disebut-sebut menyita 2 mobil mewah yang diduga menjadi hadiah untuk Sandra Dewi senilai 18 hingga 25 miliar. Informasi dari teman-teman penyidik, tim penyidik Kejaksaan Agung ya, kita berhasil melakukan penyitaan terhadap 2 unit mobil yang merek Mini. Ya. Kemudian kita juga melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen berupa surat-surat, termasuk dokumen barang bukti elektronik, SSTP, komputer dan sebagainya, dan barang-barang berharga yang tidak bisa kita sebutkan pada hari ini karena masih dalam verifikasi teman-teman penyidik. Aset tracing, tidak saja aset yang berupa bergerak dan tidak bergerak, bahkan aset dari luar negeri pun kita akan melakukan pendataan. Bukan hanya itu, mobil Mini Cooper yang sempat menjadi hadiah untuk anaknya juga dibawa ke Kejagung sebagai barang bukti. Uniknya, menurut beberapa sumber, 2 mobil super mewah itu bukan atas nama Sandra Dewi, melainkan justru atas nama perusahaan. Penyitaan 2 kendaraan mewah itu merupakan kelanjutan penggeledahan Kejagung di kediamannya Harvey Mois yang sebelumnya telah membukukan rekening serta menyita uang milik suami Sandra Dewi itu. Itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RPT. Ya. Apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali ini. Untuk menghindari praduga-praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan demikian. Dan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi kotak kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan hari nanti memang sudah kita sandarkan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap AR. Ya. Terkait dengan
ada tindakan pemblokiran dan sebagainya berkaitan oleh yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Pak. Kedua, terkait dengan kemungkinan. Iya, namanya juga hidup ya, kehidupan juga pasti banyak masalah gitu. Nggak ada tuh yang hidup tuh orang tuh ya adem ayem aja di rumah, nggak ada masalah. Itu namanya bukan hidup gitu. Bukan dia aja, aku aja ada masalah. Yang di rumah juga pasti masih banyak masalah gitu. Namanya juga hidup, itu adalah warna gitu. Menurut aku sih gitu. Kan merasa bersalah ya kita ikutin aja hukumnya seperti apa gitu. Kan aku kan pokoknya sebagai teman sekali lagi ngedukung doa aja yang terbaik aja itu aja. Kasus dugaan korupsi yang menyeret dua nama, Helena Lim dan Harvey Moise, begitu menggegerkan publik. Bagaimana tidak, akibat ulah mereka, negara merugi hingga 271 triliun rupiah. Itu sebabnya Sandra Dewi disebut-sebut akan dilaporkan ke pihak berwajib oleh Pendekat Hukum Pemberantas Korupsi atau PHPK. Artis peran Quickie Express ini dilaporkan lantaran diduga menerima aliran dana dari tersangka dugaan korupsi Tata Niaga Timah itu. Jadi hari ini kami dari Pendekat Hukum Pemberantas Korupsi PHPK, kami selaku advokat semua pengacara, hari ini kami mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan keterlibatan korupsi Sandra Dewi dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suaminya sendiri yaitu Harvey Moise. Jadi kami di sini secara resmi membuat pengaduan masyarakat agar kiranya Kejaksaan Agung dalam hal ini penyidik kejaksaan bisa mencari apakah Sandra Dewi terlibat. Karena menurut kami harusnya sudah selayaknya Sandra Dewi mengetahui dari mana suaminya mendapatkan mata pencarian ataupun uang. Karena menurut kami kalau memang misalkan pendapatannya tidak wajar harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang... Aku jadi tahu, wah ada yang telepon minta bantuan apa, aku jadi tahu kayak, hah gila banyak banget, kita besok-besok makan apa ya? Panggil semua yang terlibat, termasuk yang menikmati secara pasif, baik itu istrinya, suaminya, anaknya, badan amilnya, gerejanya, dan lain-lain. Karena apa? Karena mereka sebenarnya tahu pada saat menerima uang yang huge, mendapatkan sumbangan. Sumbangannya kan nggak mungkin 1 juta, 2 juta. Itu adalah uang negara dan uang masyarakat. Uang kita semuanya yang semestinya untuk membangun roda perekonomian, bukan dinikmati oleh keluarga Anda saja. Silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoak, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Ya. Maunya kita tuh siapapun yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan Agung.